Pada pagi ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Perang Israel versus Iran. Apakah akan memicu perang dunia ketiga? Saudara-saudara, tanggal 13 April 2024 yang lalu, Iran menyerang Israel dengan tiba-tiba dengan 300 rudal, drone, misil dan sebagainya. Lalu karena tindakan tersebut 19 April 2024 Israel balik menyerang Iran. Pertanyaannya, bisakah ini memicu perang dunia ketiga jika Iran didukung oleh Rusia, oleh Turki, negara-negara Arab yang ada, sedangkan Amerika sedangkan Israel didukung oleh Amerika dan juga banyak koalisinya. Saudara-saudara, sebelum kita membahas lebih jauh tentang perang ini, saya mau menjelaskan terlebih dahulu tentang siapakah Iran itu sebetulnya. Sebelum tahun 1935, negara Iran itu disebut Persia, saudara. Dan tentang Persia ini ada beberapa catatan Alkitab yang kita juga perlu ketahui. Yang pertama, Kekaisaran Persia itu didirikan oleh Kores Agung atau Cyrus tahun 550 sebelum Masehi. Jadi 6 abad sebelum Yesus lahir. Dia adalah raja kafir yang dipakai Tuhan untuk memulangkan Israel yang pernah ditawan oleh Babel selama 70 tahun dan membangun kembali bait Allah di Yerusalem. Kita tahu Babilonia yang dipimpin oleh Nebukadnezar pernah menawan Israel 70 tahun. Tapi Babilonia, Irak sekarang, dikalahkan oleh Persia, Iran sekarang. Lalu Raja Persia yang menaklukkan kerajaan Babel menyuruh orang Israel balik ke negara asalnya. Bahkan dia membiayai pembangunan bait Allah kembali di Yerusalem. Saudara-saudara, itu dicatat dalam Esra 1 ayat 1 sampai 3. Berikutnya kita perlu tahu bahwa etnis Persia sebetulnya merupakan keturunan bangsa Arya dari Madai anak Yafet. Dari Kejadian 10 ayat yang kedua. Dan dari Yafet inilah muncul bangsa Eropa yang kebanyakan tinggi, berkulit putih. Kita tahu dunia pernah dibinasakan oleh air bah. Allah menyelamatkan Nabi Nuh dan 3 orang anaknya, Sem, Ham, dan Yafet. Dan dari 3 orang anak ini menyebarlah seluruh manusia yang ada di dunia. Dari Yafet muncul keturunan Eropa, di mana orang Persia juga berasal. Ini berbeda dengan bangsa Israel dan bangsa Arab yang merupakan keturunan Sem. Karena itu mereka disebut sebagai bangsa Semitik. Beda juga dengan bangsa Afrika yang berkulit hitam yang merupakan keturunan daripada Ham. Bangsa Arya ini kemudian menjadi 2 bangsa besar, Persia dan Media. Dalam perkembangannya mereka kemudian bercampur dengan bangsa setempat yang adalah bangsa Elam yang merupakan keturunan Sem. Kejadian 10 ayat 22 mencatat itu. Dan pada masa kini mereka ada di Iran bagian selatan. Nah, saudara-saudara, pada waktu Israel membalas serangan Iran, maka kota yang diserang namanya Isfahan. Isfahan itu adalah sebuah kota yang ada di Iran selatan. Kota dengan arsitektur indah, sudah beratus-ratus, beribu-ribu tahun ada di sana dan banyak dikunjungi oleh para turis. Jadi kota di Iran yang paling banyak pelancong datang adalah Isfahan ini. Jadi kenapa Isfahan bukan Teheran, ibu kota Iran yang diserang? Karena rupanya ini merupakan pusat pembuatan senjata, termasuk drone, nuklir dan sebagainya. Menarik sekali, kota Isfahan pada abad ke-16 pernah menjadi ibu kota Persia. Kalau saudara lihat gambar di atas sebelah kanan, itu adalah lukisan wajah daripada
Raja Cyrus Agung atau Kores. Ini diambil dari pahatan batu ukiran yang melukiskan wajah itu lalu digambar. Bagian tengah ini adalah kuburan yang ada di Iran yang merupakan kuburan Raja Kores. Dan yang ketiga, ini bukti sejarah luar biasa sekarang disimpan di British Museum di London, tentang prasasti bagaimana Raja Kores ini menyuruh orang-orang yang ditawan termasuk Israel kembali ke negara asalnya dan membangun kuil atau bait Allah dengan pembiayaan dari raja. Jadi saya percaya begini, orang yang katanya nggak kenal Tuhan, bangsa kafir, raja kafir, di tangan Tuhan bisa dipakai untuk mendatangkan berkat bagi orang percaya. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Nah saudara-saudara, selanjutnya kita lihat, tadi kita tahu bahwa bangsa Persia ini campur dengan bangsa Elam yang tinggal di sana. Nah Elam itu siapa? Elam ini adalah keturunan daripada Sem, anaknya Nuh. Lalu kemudian dia punya anak namanya Susan. Susan ini kemudian menjadi nama ibu kota kerajaan Elam. Dan menarik sekali dalam catatan Alkitab, baik Daniel, Esther, dan Nehemia ternyata pernah tinggal di Susan. Ada Puri Susan, ada benteng Susan, kota Susan. Pada zaman modern ini kota Susan disebut sebagai kota Susa. Ada di Iran, daerah selatan. Dan luar biasanya di kota Susa ini, di Iran, ada kuburan Daniel. Daniel siapa? Daniel yang dicatat dalam Alkitab yang pernah dimasukin ke dalam gua singa. Kalau saudara lihat gambar di bagian bawah ini adalah tempat yang diyakini merupakan kuburan daripada Nabi Daniel. Dan bagian atas itu dalamnya, interiornya tentang kuburan Daniel. Mosaiknya agak mirip dengan arsitektur Islam karena Persia atau Iran sekarang dari abad pertengahan banyak dikuasai oleh kekafilahan Islam. Tapi sebetulnya Daniel sendiri bukan orang Islam dan bukan orang Persia. Saudara tahu Daniel orang apa? Yahudi, saudara. Dan agamanya apa? Yudaisme, bukan Kristen juga. Karena Kristen waktu itu belum lahir sebagai agama. Jadi dia orang Yahudi, berdoa setiap hari 3 kali menghadap atau kiblatnya ke arah Yerusalem. Dan menarik sekali, Isfahan yang juga dekat dengan Susa beberapa jam saja naik kendaraan yang ada di Iran Selatan, adalah kota yang memiliki pemukiman Yahudi terbesar dan tertua di Iran. Sampai hari ini kira-kira 1.500 orang Yahudi masih tinggal di sana. Itu pertanda memang daerah Persia, daerah ini pernah dikuasai atau pernah ada orang-orang Yahudi yang tinggal di sana. Nah, catatan ketiga tentang Persia atau Iran adalah Ratu Esther. Itu yang pernah tinggal di Puri Susan di Persia, dipakai Tuhan menyelamatkan bangsa Yahudi dari pembantaian oleh Haman pada pemerintahan Ahasiweros atau Xerxes yang pertama. Dan kita kemudian lihat bahwa kitab Esther sebanding dengan kitab Keluaran, di mana Tuhan pernah memakai seorang yang bernama Musa mengeluarkan Israel dari pembantaian Firaun menuju tanah perjanjian, tanah Kanaan. Nah, di dalam Alkitab kita ada kitab Esther. Kitab Esther adalah kitab yang paling banyak diperdebatkan, apakah layak masuk di dalam kanon Alkitab atau tidak. Apakah memang pantas diakui sebagai firman Allah atau tidak. Kenapa? Karena di dalam kitab itu tidak ada satu kali pun kata Allah atau Tuhan atau YHWH atau Elohim ada di sana. Sehingga orang mulai berpikir, bagaimana mungkin sebuah kitab yang tidak pernah mencantumkan kata Allah atau Elohim atau Yahweh diakui sebagai firman Allah. Tapi akhirnya saya percaya ini karena karya Roh Kudus, kitab Esther juga dikanonkan,
diakui sebagai firman Allah. 66 kitab di dalam Alkitab, Kejadian sampai Wahyu termasuk Ester. Kenapa? Karena sebetulnya walaupun istilah Yahweh tidak disebutkan, karya Yahweh, karya Elohim, karya Tuhan Allah yang begitu dahsyat nyata dalam kesenyapan kerjanya. Sebab kalau kitab Keluaran kita tahu bersama, Israel hampir dibantai oleh Firaun di Mesir, dikeluarkan oleh Tuhan melalui Musa. Persis sama, Yahudi juga pernah mau dibantai, bukan di Mesir tapi di Persia. Dikeluarkan oleh Allah atau dibatalkan rencana pembantaian itu melalui seorang ratu bernama Esther. Jadi Keluaran dan Esther itu punya nilai historis yang luar biasa, karena sejajar menceritakan bagaimana penyelamatan Allah kepada bangsa pilihan Allah, Israel. Nah saudara-saudara, memang hubungan antara Iran dan Israel, atau Persia dan Israel tepatnya, pasang surut. Tetapi sejak tahun 1979 ketika Ayatullah Khomeini menggulingkan kerajaan yang dipimpin oleh Shah Reza Pahlavi dengan revolusinya, maka dia menjadikan Iran sebagai Republik Islam. Dan sejak itu Iran memusuhi Israel dan visinya adalah menghapus Israel dari peta dunia. Tapi bagaimanapun juga ada relasi antara Israel dan Persia. Dan yang keempat yang saudara mungkin ingat adalah pada waktu Yesus lahir ada orang Majus dari timur. Matius 2 ayat yang ke-1, melihat bintang di langit. Mereka adalah ahli astronomi, farmasi, penasihat raja, dan banyak orang yakin bahwa mereka berasal dari Persia dan datang ke Yerusalem, lalu kemudian pergi ke Bethlehem untuk menyembah Yesus dan memberikan persembahan berupa emas, kemenyan, dan mur. Jadi menarik sekali ya secara historis apa yang terjadi pada masa kini dengan Israel dan Iran, ternyata sudah ada sejarahnya di dalam Alkitab. Nah saudara-saudara, kenapa mereka perang? Sebab Alkitab menunjukkan bahwa perang merupakan tanda daripada akhir zaman. Matius 24 ayat 6 dan 7 berkata, kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Sekarang seringkali kita mengalami gempa bumi. Minggu yang lalu Bandung juga mengalami goncangan gempa bumi kan, setengah 12 malam. Kelaparan mulai menghantui banyak negara. Tapi Alkitab dengan jelas berkata bahwa perang akan menjadi tanda dari akhir zaman. Kalau saudara lihat peta di sana, Iran kalau menembakkan roketnya, dia harus melintasi wilayah udara Irak dan wilayah udara Yordania, saudara-saudara. Baru mereka masuk Israel. Kan mereka mesti melintasi batas negara. Nah kalau itu ditarik garis lurus, nanti akan saya jelaskan bagaimana dengan Yordania. Nah saudara-saudara, selanjutnya Alkitab mencatat bahwa pada akhir zaman menjelang kedatangan Kristus akan ada perang besar. Yang pertama disebut perang Gog-Magog, di mana Israel akan diserang oleh bangsa dari utara yang berkolaborasi dengan bangsa-bangsa selatan. Rusia dan sekutunya, bangsa-bangsa Afrika dan sekutunya, satu dari utara, satu dari selatan, akan menjepit Israel yang ada di tengah. Ini dicatat dalam Yeskiel 38-39, dan menurut Alkitab disebut sebagai perang Gog-Magog. Lalu ini akan disusul setelah sekian waktu tertentu oleh perang besar lainnya, namanya Harmagedon. Wahyu 16, Wahyu 9 mencatat hal itu, di mana 200 juta orang pasukan dari timur akan menyerang Israel. Jadi akan ada konflik antara barat dan timur menjepit Israel. Sebelumnya utara dan selatan. Kalau utara, selatan, barat
Timur perang itu namanya perang apa? Perang Dunia Ketiga. Jadi Alkitab sudah menubuatkan perang besar terakhir, perang Dunia Ketiga, yang disebut sebagai perang Gog Magog dan perang Harmagedon. Apakah itu akan terjadi setelah perang Iran dan Israel ini? Kita berdoa supaya Tuhan masih memberikan masa anugerah, sehingga lebih banyak orang-orang yang masih mendengar Injil dan bertobat sebelum perang-perang besar itu terjadi. Jadi kita berdoa buat perdamaian dunia. Saya tahu pada akhirnya akan ada perang besar, tetapi pada masa hidup kita berdoalah supaya masa anugerah itu masih ada, supaya ini tidak meledak langsung pada perang dunia ketiga. Nah, tapi saya akan jelaskan dua perang besar ini supaya saudara paham. Yang pertama saya jelaskan perang Gog Magog. Baca Yeskiel 38 ayat 1 sampai 6. Begini firman Tuhan. Yeskiel 38 ayat 1 sampai 6. Datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, tunjukkanlah mukamu kepada Gog di tanah Magog, yaitu raja agung negeri Meseh dan Tubal. Jadi kita lihat saudara, ada yang dijuluki Gog, tinggalnya di Magog, dia juga raja agung di Meseh dan Tubal. Nah, kata raja agung itu berasal dari kata Ibrani Ros, dan Ros itu mengacu pada Rus atau Rusia. Jadi saudara, ada pemimpin Rusia yang akan menyerang Israel. Apakah Vladimir Putin? Saya nggak tahu, saudara sekalian. Pokoknya Alkitab bilang ada raja agung dari Rusia akan menyerang Israel. Magog, Meseh, dan juga Tubal itu nama negara-negara bekas Uni Soviet dulu, seperti Kazakhstan, Uzbekistan, Azerbaijan, dan sebagainya. Lalu dikatakan ayat yang ketiga, dan katakanlah beginilah firman Tuhan Allah, lihat aku akan menjadi lawanmu, hai Gog, raja agung di negeri Meseh dan Tubal. Aku akan menarik engkau dengan mengenakan kelikir pada rahangmu dan membawa engkau keluar beserta seluruh tentaramu, yaitu pasukan berkuda, semuanya berpakaian lengkap, satu kumpulan orang banyak dengan perisai besar dan kecil, dan semua berpedang di tangannya. Jadi tangan Tuhan akan menarik mereka dengan kelikir semacam pengait, sehingga mereka keluar dari negaranya dan berperang melawan Israel. Lalu siapa yang merupakan koalisi atau sekutunya? Ayat 5, orang Persia. Siapa itu Persia? Siapa Persia? Saya sudah jelaskan tadi. Iran akan berkolaborasi dengan Rusia. Ethiopia atau Kus di dalam Alkitab, Ethiopia kan di Afrika, saudara. Lalu Put atau Libya menyertai mereka, dan semua dengan perisai dan ketopong. Orang Gomer dengan seluruh bala tentaranya. Gomer ada yang berkata itu Eropa Timur, ada yang berkata itu adalah Syria, karena mereka pernah tinggal di daerah-daerah tersebut beberapa ratus atau ribu tahun yang lampau. Lalu Bet Togarma ini mengacu pada negara Turki. Dari utara sekali dengan seluruh bala tentaranya, banyak bangsa menyertai engkau. Kalau saudara lihat peta Israel, Israel itu negara yang kecil, nggak besar. Persis di atasnya, kalau kita tarik garis lurus ke utara, itu adalah Turki. Ditarik lagi ke atas, Uni Soviet atau sekarang Rusia. Jadi Rusia kolaborasi dengan Turki dan negara-negara lain termasuk Iran akan menyerang Israel. Nah saudara-saudara, menarik sekali, Alkitab ternyata ribuan tahun yang lalu sudah ditulis dan mencatat siapa yang akan menyerang Israel, siapa yang akan berkoalisi dengan negara yang menyerang Israel itu. Tapi yang lebih hebat, Alkitab juga menunjukkan kepada kita negara mana di daerah itu yang tidak akan berkoalisi dengan Rusia. Saya bacakan Yeskiel 38 ayat 13. Dikatakan demikian, negara Sheba dan Dedan beserta pembeli-pembeli barangnya, negeri Tarsis
beserta pedagang-pedagangnya akan berkata kepadamu, apakah engkau datang untuk merampas dan mengumpulkan sekutumu, untuk menjara, untuk mengangkut perak dan emas, untuk melarikan ternak dan harta benda, dan untuk melakukan perampasan yang hebat sekali. Nah saudara, jadi menurut ayat ini ada 3 daerah yang tidak mau ikut serta untuk merampas harta kekayaan Israel. Namanya disebutkan Sheba, Dedan, Tarsis. Apa itu? Ternyata saudara-saudara, Sheba juga Dedan itu adalah daerah yang sekarang ini dikuasai atau merupakan tempat tinggal orang-orang atau negara-negara di Jazirah Arab. Jadi itu mengacu pada Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan beberapa negara yang lain. Indikasi bahwa negara Jazirah Arab, beberapa diantaranya seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, tidak mau menyerang Israel, terlihat karena mereka ini sudah memiliki perjanjian damai, hubungan diplomatik dengan Israel. Bahkan pada waktu Israel akan diserang oleh Iran, siapa yang membocorkan informasi kepada Israel bahwa mereka akan diserang? Yang membocorkan adalah intel dari Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, yang ibu kotanya Abu Dhabi, kota yang terkenal di sana juga adalah Dubai. Mereka ngomong juga kepada Amerika Serikat dan diberitahu, hati-hati loh, Iran akan menyerang kamu. Nah saudara-saudara, kalau mereka itu pro kepada Rusia, mereka tentu tidak akan memberitahukan hal ini. Saudara lihat di dalam CNBC Indonesia, saya cantumkan di sana gambarnya. Ramai negara Arab bantu Israel patahkan serangan Iran. Ini alasannya. Saudara-saudara, ini menarik sekali. Kalau Indonesia banyak pemimpinnya mengutuk Israel, negara Arab bantuin Israel. Kan bingung saudara-saudara. Ya, sampai ada yang bilang apa Indonesia lebih Arab dari Arab? Karena Arab tidak menyerang Israel. Dan kenapa hal itu terjadi? Ini nih, Alkitab yang sudah ribuan tahun dicatat mencantumkan hal itu. Luar biasa ya. Kalau kita baca Alkitab begitu aja, kita nggak akan ngerti. Tapi kalau kita membaca, studi, minta Roh Kudus mencerahkan, Alkitab adalah buku yang sudah memberitahukan pada masa lalu apa yang akan terjadi masa kini, bahkan pada masa yang akan datang. Satu kota lain yang disebutkan adalah Tarsis, dan itu campaknya mengacu kepada Inggris yang ada di Eropa. Negara-negara Eropa seperti Inggris, Perancis, Jerman itu tidak pro kepada Rusia, dia pronya kepada Amerika dan menjadi sekutunya. Jadi ini nama negara-negara yang tidak akan berperang melawan Israel. Tetapi kelak pada perang Gog dan Magog, ketika Rusia dan sekutunya menyerang Israel, Alkitab memberikan petunjuk tampaknya Eropa dan Amerika Serikat tidak membantu Israel di perang itu, sehingga hanya Yahweh Elohim Allah sendiri yang akan memberikan pertolongan kepada Israel. Saudara-saudara, kenapa sih kok ada yang mau perang gak mau perang? Perang itu mahal banget biayanya. Satu tembakan misil itu saudara, harganya luar biasa. Saya diberitahu oleh orang bahwa tiap kali diserang, seperti kemarin 300 tembakan dari Iran, sebelumnya dari Hamas ratusan juga, bahkan lebih banyak, itu ditangkis oleh Iron Dome. Kita pikir wah hebat ya. Jadi begitu ada misil terbang, Israel melihat dengan radar langsung tembakan juga, ceng, duar. Ternyata satu alat penangkal ini kira-kira kalau dikurskan kira-kira harganya 750 juta rupiah. Kalau 300 kali aja saudara sekalian, berapa itu? Makanya Israel juga milih-milih. Kalau jatuhnya itu kira-kira di padang pasir, biarinlah. Di tempat kosong, ya biarinlah. Tapi kalau di daerah yang sangat berbahaya, mereka berusaha untuk menghabiskan di udara, karena ini berkaitan dengan biaya. Nah, saya berdoa supaya Iran dan Israel tidak berkepanjangan. Kenapa? Iran itu juga inflasi sedang besar-besaran terjadi.
Israel juga gara-gara perang Hamas yang belum selesai ini kan keuangannya tersedot, saudara sekalian. Amerika aja mau bangkrut ini ekonominya. Rusia juga gara-gara perang sama Ukraina ekonominya tidak baik-baik saja. Ya mudah-mudahan karena faktor ekonomi ini kagak jadi perang lah. Ya asal jangan ada yang panas-panasin lalu emosi begitu. Tidak jadi perangnya supaya apa? Supaya ada masa keamanan, Injil masih bisa diberitakan, orang-orang masih diselamatkan karena bertobat percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Next slide. Saudara, kita lihat satu berita yang menarik juga di atas sana. Saudara lihat dari CNN Indonesia, kenapa Yordania membela Israel dan menembak jatuh rudal drone dari Iran. Lah ini mengagetkan saudara, karena ternyata Yordania itu menembak jatuh rudal yang dari Iran ketika melintasi wilayah udara negaranya. Sampai Iran juga marah, ngapain lu ikut-ikut? Nah, dia bilang, kamu lewat wilayah udara kami. Lah kalau nggak sampai letoy itu rudalnya kan meledaknya di sini, ditembak aja saudara-saudara. Nah tetapi kenapa Yordania tidak membantu pasukan Rusia? Itu sudah ada nubuatannya di Alkitab. Alkitab ini lengkap luar biasa. Karena Alkitab menunjukkan bahwa negara Yordania modern ini merupakan negara keturunan Edom atau Esau. Saudara ingat? Abraham punya anak namanya Ishak. Ishak punya anak namanya Yakub dan Esau. Yakub melahirkan Israel, Esau itu melahirkan keturunan yang sekarang ini merupakan cikal bakal dari orang-orang Yordania. Lalu di Yordania sekarang ini tinggal juga bangsa keturunan Moab dan Amon. Siapa itu Moab dan Amon? Saudara ingat nggak? Abraham waktu keluar dari Ur-Kasdim membawa ponakannya namanya Lot. Lalu kemudian tinggal di Sodom dan Gomora, dihancurkan oleh Tuhan. Istri Lot mati jadi tiang garam. Jadi yang selamat cuma Lot dan 2 orang anak gadisnya. Tinggal di pegunungan, gak ada orang sama sekali. Lalu anak-anaknya bilang, waduh, kita bisa punah nih, gak ada laki-laki sama sekali di sini. Lalu adik kakak mulai ngomong, kita bikin mabok aja bapak kita, lalu kita bersetubuh dengan dia supaya kita punya keturunan. Jadi dalam kondisi mabok, Lot itu bersetubuh dengan kedua orang anaknya, punya anak lagi namanya Amon dan Moab. Jadi Amon dan Moab anaknya Lot, tapi juga cucunya Lot. Jadi Amon dan Moab bisa panggil papa kepada Lot, tapi bisa panggil engkong atau eyang atau kakek kepada Lot. Saudara, Alkitab adalah buku yang jujur yang menceritakan juga tentang perbuatan tidak bermoral dari tokoh-tokoh yang dicatat di dalamnya. Tapi yang jelas Yordania adalah negara yang dulu keturunan Edom, Esau, Moab, dan Amon. Dalam Mazmur 60 ayat yang ke-10, Alkitab menubuatkan di dalam kitab Mazmur bahwa Moab akan menjadi tempat pembasuhanku. Moab ialah tempat pembasuhanku, kepada Edom aku melemparkan kasutku, karena Filistea aku bersorak-sorai. Saudara tahu, orang Yahudi punya kebiasaan kalau mau masuk rumah dari perjalanan, mereka akan copot kasutnya, lalu kemudian ada budak yang menyiramkan air membersihkan kakinya. Jadi kalau dikatakan tempat pembasuhan kaki, tempat kasut dilemparkan, itu berarti bicara tentang seorang hamba yang akan melayani tuannya. Dengan peristiwa ini seakan-akan Yordania itu melayani atau menolong umat pilihan Allah, yaitu Israel. Karena itu dia menembak jatuh rudal-rudal yang berasal dari Iran. Memang pasti mereka tidak mau dikaitkan dengan ayat ini, tapi Alkitab sudah menunjukkan. Ada ayat lain, saudara, klik, yang berkata demikian. Wahyu 12 ayat yang ke-14. Menurut ayat ini,
Antikristus nanti akan muncul pada akhir zaman dan akan memburu seorang perempuan yang merupakan gambaran daripada Israel. Dan Israel ini akan dipelihara selama 3,5 tahun di padang gurun. Boleh dimunculkan Wahyu 12 ayat yang ke-14 di screen. Wahyu 12 ayat 14. Kepada perempuan itu, Israel, diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana dia dipelihara jauh dari tempat ular itu, dari iblis si antikris, selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa, artinya 3,5 tahun. Terbang dengan sayap burung nasar. Nah, Wahyu kan ditulis oleh Yohanes waktu dapat penglihatan di Pulau Patmos. Dia belum tahu ada pesawat terbang, jadi dia pikir burung gede apa ini ya membawa terbang, ini orang Israel. Sekarang mah pesawat udara, saudara, kita akan tahu itu dibawa kemana? Ke negara non Israel tentunya, karena diselamatkan dari negara itu. Kemana? Ke satu negara yang juga ada padang gurunnya. Mereka akan tinggal 1,5 tahun di sana. Dan Yordania merupakan salah satu negara yang juga ada padang gurunnya, selain Arab Saudi dan sebagainya. Sehingga beberapa penafsir berkata kemungkinan tempat itu adalah Petra yang ada di Yordania. Saudara, bangunan ini adalah ukiran yang ada di Petra. Tolong gambarnya dimunculkan. Ukiran yang ada di Petra, dan itu adalah gunung batu yang dipahat oleh keturunan Esau, dan diperkirakan itu akan menjadi tempat di mana Israel akan bersembunyi di sana 3,5 tahun. Kalau saya baca lebih jauh dalam Daniel 11 ayat 40, firman Tuhan juga berkata demikian. Daniel 11 ayat 40 dan 41. Tetapi pada akhir zaman raja negeri selatan akan berperang melawan dia, dan raja negeri utara akan menyerbunya dengan kereta dan orang berkuda dan dengan banyak kapal, dan dia akan memasuki negeri-negeri dan menggenangi dan meliputi semuanya seperti air bah. 41. Juga tanah permai, maksudnya Israel, akan dimasukinya, dan banyak orang akan jatuh, tetapi dari tangannya akan terluput tanah apa? Edom, tanah apa? Moab, dan bagian penting dari Bani Amon. Jadi nanti akan ada serbuan dari utara dan selatan, dan yang diserbu adalah tanah permai Israel. Tetapi yang tidak akan jatuh, akan luput, Edom, Moab, Amon. Ini negara apa? Yordania. Yordania akan luput ketika Antikris menyerang Israel. Saudara, para penafsir berkata bahwa apa yang dicatat dalam Daniel 11 ini sudah digenapi pada waktu Antiochus dari Yunani menyerang Israel sekian abad yang lampau. Namun ini akan terjadi lagi karena dalam penafsiran Alkitab ada yang disebut the law of double reference, hukum tafsiran ganda, bahwa apa yang pernah tergenapi pada masa lalu akan terjadi sekali lagi dalam skala yang lebih besar, dan akan tergenapi pada masa kini, dan itu akan terjadi pada masa pemerintahan Antikristus. Sekarang kita lihat, ketika Rusia dan sekutunya menyerang Israel, apa yang akan terjadi? Bisa dimunculkan gambar berikutnya, klik. Saudara lihat tribunnews.com, Rusia bantu Iran, Israel akan runtuh. Tribun juga, China dan Rusia bantu Iran, Israel membara, artinya terbakar habis. Karena secara nalar logika manusia memang bakal habis. Saudara, gimana bisa kalau Iran dibantu Rusia, apalagi dibantu China? Habis nih Israel, karena mereka dijepit. Tetapi Alkitab menunjukkan di dalam Yesaya 39, nanti saudara baca sendiri ayatnya, Yesaya 38 lengkap, Yesaya 39 lengkap. Tuhan akan menghukum Gog
Yesaya 39 ayat 6. Kedua, mayat mereka akan dikubur 7 bulan, ayat 11 dan 12. Yang ketiga, senjata Gog akan dibakar selama 7 tahun, ayat 9. Jadi tiba-tiba Tuhan berperang ganti Israel, dan semua yang datang menyerang Israel dari Rusia, dari utara dan dari selatan akan mati, dikubur 7 bulan. Ini jumlah yang sangat besar. Kalau untuk menguburkan orang saja perlu 7 bulan. Dan senjata mereka akan dibakar 7 tahun baru habis. Nah, Israel akan menang bukan karena persenjatanya yang hebat, juga bukan karena Amerika atau Eropa membantu mereka, tapi Yahweh, Tuhan, yang akan menolong Israel. Itu yang dicatat di dalam Alkitab. Jadi begini, saudara mau percaya kepada analis perang zaman ini yang memunculkan di media massa, atau saudara mau pegang firman? Saya pegang firman. Walaupun secara logika nggak masuk akal, Israel kecil itu bakal menang. Alkitab sudah menubuatkan Tuhan yang akan menolong mereka. Israel itu kalau perang bukannya nggak pernah kalah. Saudara, Alkitab juga beberapa kali di zaman hakim-hakim mereka kalah tuh perang. Tapi kenapa kali ini atau yang akan datang mereka nggak akan kalah? Karena Tuhan yang akan menopang mereka. Walaupun pada waktu itu, pada waktu mereka diserbu dan sangat panik karena menurut persenjataan sulit untuk bisa bertahan, Tuhan menolong mereka, dan waktu itu akan terjadi pertobatan 144.000 orang Israel yang dicatat dalam Wahyu 7. 12.000 kali 12 suku, 144.000 orang Yahudi bertobat. Ada yang mengartikan hurufiah benar-benar 144.000. Saya lebih mengartikan simbolis. Tidak harus 144.000 dalam hitungan exactly, tetapi merupakan seluruh orang yang akan diselamatkan oleh Allah dari Israel akan bertobat, percaya bahwa Mesias itu namanya adalah Yesus. Ini bangsa Israel itu bukan Kristen loh saudara. Lebih banyak Muslim di Israel daripada Kristen di Israel. Yang paling banyak Yudaisme, karena nabi yang paling hebat menurut mereka bukan Isa tapi Musa. Tapi setelah dihajar dengan keras, mereka percaya bahwa Yesus adalah juru selamat. Dan Alkitab berkata kalau sisa Israel diselamatkan, itu tandanya gak lama lagi Yesus akan datang. Nah, setelah perang Gog Magog ini akan disusul oleh perang berikutnya yang mungkin lebih terkenal istilahnya perang Harmagedon. Wahyu 16 ayat 12, dan malaikat ke-6 menumpahkan cawannya ke atas sungai besar, yaitu sungai Efrat. Lalu keringlah airnya supaya siaplah jalan bagi raja-raja yang datang dari sebelah timur. Selanjutnya ayat yang ke-16, lalu ia mengumpulkan mereka di tempat yang dalam bahasa Ibrani disebut Harmagedon. Saudara-saudara, jadi perang Harmagedon ini pasukan dari timur akan menyerang. Dan kalau saudara lihat gambar di depan, ini diambil dari Gunung Karmel. Kita bisa melihat ada lembah datar, dan ini adalah lembah Yizreel, lembah Yosafat menurut istilah Alkitab, tapi ini dikenal juga dengan Harmagedon. Dan perang ini, Harmagedon, akan diawali oleh pemerintahan antikris selama 7 tahun, Daniel 9 ayat 27. Lalu Israel akan diserang oleh bangsa dari timur, 200 juta orang. Pasti China ikut saudara, sebab gak mungkin ada negara bisa kirim pasukan 200 juta kalau China gak ikut. Kalau China ikut, mungkin Korea Utara, Kim Jong Un ikut juga saudara. Indonesia gimana? Ini kurang jelas karena dari dulu kan Indonesia non-blok begitu saudara. Jadi kan nggak jelas ya. Indonesia itu bukan negara agama tapi juga bukan negara sekuler. Bukan agama, bukan sekuler. Karena itu ada yang bilang Indonesia negara bukan-bukan katanya. Bukan agama, bukan sekuler. Jadi negara Indonesia non-blok. Kita nggak tahu peta politiknya kemana, nggak dicatat di dalam Alkitab. Tetapi perang Harmagedon ini akan berakhir pada waktu Yesus datang kembali, Wahyu pasal 19, di mana antikris akan ditangkap
dan dilemparkan masuk ke neraka Gehenna yang adalah lautan api. Nah, waktu Yesus datang untuk kali kedua, dia akan mendirikan kerajaan 1000 tahun damai di bumi ini. Yesus akan mendarat di Bukit Zaitun, Zakaria 14 ayat 4. Dia akan menggenapi janjinya kepada Abraham tentang tanah perjanjian, Kejadian 15 ayat 18, di mana wilayah Israel dari sungai Mesir, Nil, sampai ke sungai Efrat yang ada di Iran. Jadi saudara perhatikan, Israel itu kan kecil, tapi nanti akan diperbesar ketika kerajaan 1000 tahun. Dan Allah pernah janji kepada Daud tentang raja kekal yang tahtanya kokoh selama-lamanya. Dalam 2 Samuel 7 ayat 16. Siapa keturunan Daud yang akan jadi raja kekal? Pasti bukan Salomo karena dia mati. Pasti bukan anaknya Salomo. Siapa yang disebut sebagai anak Daud? Yesus anak Daud, Kristus anak Daud. Ini janji mesianik bahwa satu kali dari keturunan Daud ada yang akan memerintah kekal selama-lamanya, namanya Yesus. Dan dia akan memerintah di Yerusalem yang ada di Palestina sekarang. Nah, jadi saudara sekalian, kerajaan 1000 tahun milenium itu ada di bumi. Ibu kotanya Yerusalem yang sekarang ada di Israel, di Palestina. Tapi kemudian langit dan bumi tempat kita berpijak ini akan lenyap, 2 Petrus 3 ayat 10, oleh nyala api. Itu yang disebut sebagai kiamat. Lalu Tuhan akan menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Dan waktu Tuhan menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru, Alkitab berkata Yerusalem baru akan turun dari sorga menjadi ibu kota untuk langit baru dan bumi baru. Jadi waktu Yesus naik ke sorga, dia masuk ke kota namanya Yerusalem baru. Dia bilang, aku sediakan tempat bagimu. Di mana? Di sorga. Nama ibu kotanya Yerusalem baru. Kalau udah selesai, Yesus datang sama kota-kotanya dibawa untuk saya dan saudara. Jadi kita nggak akan pergi ke sorga yang sekarang. Sorga yang sekarang itu ibu kotanya akan turun bukan di langit dan bumi yang lama, tapi di langit dan bumi yang baru. Dan itulah kerajaan Allah yang kekal sampai selama-lamanya. Mungkin kali yang akan datang saya akan jelaskan lebih rinci tentang kerajaan 1000 tahun dan bedanya dengan langit baru dan bumi baru. Tetapi sebagai konklusi, ada beberapa hal yang kita perlu perhatikan. Klik. Yang pertama, sebelumnya, saudara-saudara, jadi sebelum peristiwa ini terjadi, sebelum kerajaan 1000 tahun, sebelum kerajaan Allah yang kekal, maka akan terjadi satu peristiwa yang penting, namanya pengangkatan orang percaya. Apakah itu terjadi sebelum Gog Magog dan Harmagedon, ataukah di tengah masa itu atau setelah masa itu, kita tidak tahu. Tafsiran bisa berbeda-beda, tapi pengangkatan orang percaya bisa datang. Dan saya berharap pengangkatan itu terjadi sebelum perang besar itu muncul, saudara-saudara. Sebelum antikristus memerintah selama 7 tahun. Lihat ayatnya dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16-17. Sebab pada waktu tanda diberi, pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Jadi gini, waduh takut perang, waduh ada Gog Magog, ada Harmagedon, gimana ya saya? Kalau saudara percaya Yesus, yang saudara nanti-nantikan bukan perang, yang saudara nanti-nantikan bukan antikristus, yang saudara nanti-nantikan yang lebih dekat datang untuk kita adalah kita akan diangkat ke sorga bersama-sama dengan Yesus. Karena itu mari kita hidup sungguh-sungguh. Nanti Yesus datang 2 tahap. Tahap pertama cuma menampakkan diri di awan-awan. Kita diangkat ke sana, ke angkasa. Orang mati dalam Kristus bangkit
dapat tubuh kebangkitan, orang yang masih hidup nggak akan mati, diangkat. Lalu kita di angkasa nyanyi, ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Bisa lagunya? Kalau nggak bisa belajar dulu, nanti udah diangkat nggak bisa lagunya diturunin, saudara-saudara. Nah, jadi kita bersyukur karena Tuhan menjanjikan adanya pengangkatan orang percaya, sehingga kita harus berjaga-jaga. Konklusinya, respon kita, pertama, pahami nubuatan akhir zaman yang sudah dan belum digenapi, sehingga kita yakin keakuratan Alkitab dan tidak diombang-ambingkan pengajaran palsu. Ayo banyak belajar Alkitab, sehingga firman Tuhan itu disingkapkan bagi kita. Dengar banyak khotbah. Kalau saudara mau lebih dalam, masuk kuliah STT Karisma Bandung. Ada program eksekutif, ada program masternya juga. Ada yang S1, ada yang S2. Saudara-saudara, supaya kita lebih paham firman. Kedua, persiapkan diri karena kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Tinggalkan perkara duniawi, hidup berjaga-jaga seperti 5 gadis bijaksana yang menyiapkan minyak dan pelita. Hiduplah penuh dengan Roh Kudus karena kedatangan Tuhan sudah sangat singkat. Ketiga, percaya perlindungan Tuhan adalah yang terbaik. Jangan andalkan manusia. Belajar dari peristiwa Gog Magog. Israel diserang oleh negara-negara dan dunia meramalkan mereka akan hancur. Tapi kalau Allah menjadi pembela, justru Tuhan akan memberikan kemenangan. Juga kepada saudara yang dan saya, perlindungan kita yang terbaik adalah Tuhan sendiri. Dan yang terakhir, yang keempat, perbanyak doa agar masa anugerah keselamatan masih diberikan dan kita makin giat memberitakan Injil. Doakan juga kesejahteraan Yerusalem sesuai Mazmur 122. Karena kalau Yerusalem perang, Yesus segera datang. Kalau dia damai, masa anugerah masih ada. Jangan ngutuk-ngutuk. Karena Tuhan pernah janji nih sama Abraham, aku memberkati orang yang memberkati kamu, tapi aku akan mengutuk orang yang mengutuk kamu. Pokoknya mengutuk-ngutuk itu, saudara, akhirnya akan mengalami kesialan. Karena yang janji sama Abraham itu Tuhan sendiri. Tuhan kok mau dilawan? Kita nggak setuju dengan kekejaman manusia dalam perang, termasuk yang dilakukan Israel dan negara-negara lain. Kita juga bukan berdiri sebagai blok ini, blok sana. Kita berdiri pada bloknya Tuhan. Apa yang Alkitab ajarkan, itu yang kita ikuti. Kita berdoa kesejahteraan Yerusalem, pertobatan sisa Israel, karena itu harus terjadi sebelum kedatangan Kristus untuk kali yang kedua. Mari kita berdoa supaya sungguh-sungguh masa anugerah masih diberikan kepada kita. Perbaharui diri menjelang kedatangan Kristus kembali, agar waktu Dia datang kita tidak ditinggalkan masuk di aniaya antikris, tapi diangkat di dalam awan menyongsong Kristus sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati. Mari kita berdiri sama-sama.